Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Kelestari, NIM E2019-2168, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas UTS menganalisa 3 video materi dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dan saya akan menganalisa 3 materi, yaitu yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam, yang kedua, uang dan fungsinya, dan yang ketiga, inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Baik, selanjutnya sebelum kita menganalisa materi tentang konsep dasar ekonomi Islam, alangkah baiknya kita mengetahui definisi ilmu ekonomi terlebih dahulu, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Di sini kan kita membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Perlu diketahui definisi ilmu ekonomi Islam, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang dimaksud falah di sini adalah untuk mencapai kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan dalam hidup, untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai falah, maka harus berprinsip pada nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas itu termasuk sumber ekonomi Islam. Di dalam materi konsep dasar ekonomi Islam juga membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, kita harus bebas dari maghrib, yaitu singkatan dari maisir, yaitu transaksi yang bersifat seperti judi, goror seperti menipu, dan riba seperti bunga. Dan membahas tentang perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan sosialis yang ditinjau berdasarkan sumbernya dari berbagai sudut pandang. Dan juga membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu tauhid, al-asyidik, dan amanah, mengakui hak individu dan umum, al-adalah, at-tawarun, dan at-ta'awun. Dari materi konsep dasar ekonomi Islam, saya dapat menganalisa bahwa dapat memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam, di mana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja, tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh konkret yang diajarkan oleh Rasulullah yang untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan saat sekarang. Cukup banyak ijtima yang dilakukan oleh para ahli fikih, di samping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom sesuai sifatnya yang universal, maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi. Selanjutnya materi uang dan fungsinya. Definisi uang yaitu segala sesuatu yang disetujui oleh masyarakat sebagai media perantara atau pertukaran atau alat pembayaran dalam transaksi ekonomi. Di dalam materi uang dan fungsinya, kita juga membahas tentang jenis-jenis uang, yaitu menurut bahan pembuatannya, ada uang logam dan uang kertas. Menurut berlakunya sebagai alat pembayaran, ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu seperti uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral yaitu berupa cek, giro, dan sebagainya. Serta menurut nilainya atau full budget money dan token money. Contohnya terdapat pada uang yang terbuat dari logam berharga seperti emas dan perak, seperti mata uang dinar yang digunakan beberapa masa yang lampau. Dan token money atau uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain,
intrinsik uang tersebut. Contohnya yaitu uang kertas. Selanjutnya juga membahas tentang fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Dan fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Dari materi uang dan fungsinya, saya dapat menganalisa bahwa dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang, maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang lainnya. Misalnya, seseorang yang memiliki ayam dan ingin menukarkannya dengan garam, karena ia mempunyai ayam dan menginginkan garam, maka harus bertemu dengan orang lain yang memiliki garam dan menukarkan garam dengan ayam. Kondisi ini dinilai terlalu sulit dipenuhi, maka dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya. Dan yang ketiga, saya akan menganalisa materi tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Perlu diketahui definisi inflasi, yaitu yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Di dalam materi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam juga membahas tentang sebab-sebab inflasi, membahas tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu ada natural inflation atau inflasi yang sifatnya alami. Yang kedua, human error inflation atau inflasi disebabkan oleh kesalahan manusia. Dan yang terakhir juga membahas tentang dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Di dalam materi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam, saya dapat menganalisa bahwa dalam ekonomi, inflasi merupakan suatu masalah yang hampir pasti pernah terjadi di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari faktor human error maupun karena sebab yang memang berada di luar batas kemampuan manusia untuk merubahnya. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosioekonomi politis. Inflasi dengan beragam penyebabnya tentu memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Hal ini tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, namun juga di negara lainnya. Mungkin itu saja tugas UTS menganalisa 3 video materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.